Pemirsa, lonjakan tagihan listrik di saat pandemi COVID-19 dijawab Direksi PT PLN Persero dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 7 DPR siang tadi. Dirut PT PLN Persero, Zulkifli Zaini mengatakan lonjakan tagihan listrik disebabkan oleh meningkatnya pemakaian listrik selama masa pembatasan sosial berskala besar. Lonjakan tagihan listrik menjadi agenda utama rapat dengar pendapat Direksi PT PLN Persero dengan Komisi 7 DPR RI Rabu siang. Direktur Utama PT PLN Persero Zulkifli Zaini memastikan lonjakan tagihan listrik bukan disebabkan kenaikan tarif ataupun subsidi silang untuk mengganti kerugian PLN karena menggratisan tagihan pelanggan 450 volt ampere. Lonjakan terjadi karena meningkatnya pemakaian listrik selama masa PSBB. Lonjakan tagihan tersebut terjadi karena mekanisme penagihan penggunaan rata-rata tagihan 3 bulan terakhir akibat kebijakan PSBB. PLN telah memutuskan bahwa pada bulan April dan Mei tidak dilakukan pencatatan meter pada rumah-rumah pelanggan dengan tujuan untuk melindungi pelanggan dari risiko penularan virus. Pencatatan meter pada bulan Mei secara aktual menghasilkan kenaikan yang relatif signifikan pada sebagian pelanggan akibat pola konsumsi dan aktivitas warga atau pelanggan yang lebih banyak berada di dalam rumah sepanjang hari selama kurun waktu pertengahan April sampai dengan bulan Juni. Sejumlah anggota Komisi 7 DPR menyayangkan komunikasi PLN dengan pelanggan yang kurang baik sehingga timbul keluhan. Menunjukkan bahwa tata tertib dan keterbukaan PLN ini masih sangat kurang di dalam melaksanakan kegiatan mensosialisasikan. Apakah itu melalui media massa, apakah itu melalui media sosial media, sehingga di suasana pandemik ini menjadi seolah-olah bahwa PLN ini tidak lagi berpihak kepada masyarakat kecil. Pertanyaan kritisnya untuk penggunaan yang begitu melonjak tajam ini kan juga harus ada hitung-hitungan simulasinya, Pak. Apakah ada terjadi simulasi perhitungan 50% dari kenaikan? Mestinya kan ada subsidi dari kenaikan ini, Pak. Karena ini kan dampak dari COVID. Jadi dampak dari COVID, kalau berdasarkan ketentuan Pak Presiden, yang pertama hitungan 50% dari KWH per hour, yang kedua adalah mestinya dihitung juga terhadap subsidi kenaikan dari lonjakan akibat pandemi COVID-19 terjadi kenaikan penggunaan tarif daftar listrik yang begitu besar. Karena semua bekerja dari rumah, semua bersekolah dari rumah. Untuk menjawab keluhan masyarakat, PLN membuka posko pengaduan dan menawarkan kepada pelanggan untuk bisa mencicil tagihan agar tidak membebani masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Sebelumnya gelombang protes muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan di Depok, Jawa Barat, sejumlah warga mendatangi kantor PLN untuk menyuarakan protes. Tagihan warga membengkak 2 hingga 5 kali lipat dari biasanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazzi, menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing asal Cina. Sementara DPRD Sulawesi Tenggara meminta penundaan masuknya tenaga kerja asing. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara hari menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TK asal Cina. Padahal sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazzi sempat menolak TKA yang akan bekerja sebagai tenaga ahli di kawasan industri smelter VDNI Kabupaten Konawe. Kita kan tidak melarang dulu. Kita cuma minta ditunda karena suasana kebatinan. Waktu itu kita akan menghadapi bulan puasa. Ya, saya selaku gubernur, saya pertimbangkan itu. Saya minta kepada pihak perusahaan untuk menunda sampai selesai di bulan Ramadan. Sekarang sudah selesai, mereka datang kembali meminta karena semua persyaratannya sudah dipenuhi. Selain persyaratan yang sudah terpenuhi, Pemprov Sulawesi Tenggara mengizinkan kedatangan TK asing karena diharapkan proyek ini juga mampu menyerap ribuan pekerja lokal. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan.
Lalu bagaimana sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Sulawesi Tenggara soal masuknya tenaga kerja asing asal Cina ke kawasan industri di Kabupaten Konawe? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh dalam program ID Sore hari ini. Sebelumnya kami putarkan, Anda terlihat begitu emosional, Pak. Apa yang menyebabkan Anda marah begitu? Saya spontan aja mensikapi ketika kita ada video conference dengan pusat Wantamas dan dihadiri semua instansi terkait termasuk Gubernur, Forkopimda dan kami di DPR diundang juga. Jadi saya ingin menceritakan bahwa kami tidak anti investasi, tetapi investasi akan masuk di Indonesia termasuk Sulawesi Tenggara. Mereka harus taat terhadap aturan-aturan yang ada. Dan ada kecenderungan pada 49 TKW yang pernah masuk ini, jadi sinyalir yang saya baca juga di sosial media, bahwa mereka itu adalah memakai visa 211. Dalam 211 itu Mbak, diuraikan bahwa itu untuk visa untuk kunjungan, seminar, dan seterusnya. Pada intinya adalah, dia adalah non-komersial. Nah kalau itu yang terjadi, betapa beruginya kita berbangsa bernegara. Jadi kami sekali lagi tidak anti investasi karena tenaga kerja Indonesia yang diperlakukan di luar negeri pasti ada mekanisme aturan yang ada. Kami mau pastikan bahwa rapat tadi saya bilang kalau bisa buat fakta integritas terhadap perusahaan tenaga asing yang masuk bahwa harus mereka memakai 311 karena ada kerugian $100 per bulan harus dibayar. Kemudian juga pendekatan yang pernah dilakukan yang saya baca sekali lagi di online bahwa Dubes Cina yang ada di Indonesia mengatakan bahwa tenaga kerja asing itu dibayar sebanyak $30.000 per tahun. Setelah saya hitung dibagi 12 itu dia $2.500, kurang lebih 37 juta sekian. Nah, dalam aturan yang ada itu tenaga kerja asing itu adalah tenaga kerja ahli. Jadi kalau dia bukan ahli dia nggak bisa masuk. Nah kemudian tenaga kerja ahli dalam aturan tenaga kerjaan kita, satu tenaga ahli didampingi 10 tenaga lokal. Maksudnya, kalau mereka akan hengkang kembali lagi, maka tenaga lokal akan melanjutkan. Dan sinyalir ini, selama ini, boleh jadi mereka melakukan visa yang tidak sesuai. Apalagi saya baca di online. Dan harus ada visa 311. Nah inilah saya greget melihat kondisi itu, ada kecenderungan pembiaran. Dan sekali lagi, kami tidak anti investasi. Lakukan dulu syarat-syarat yang ada, ketentuan-ketentuan yang ada, mekanisme yang ada tentang hak kewajiban-kewajiban mereka. Menko Polhukam Mahfud MD bertemu dengan sejumlah tokoh organisasi keagamaan membahas rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. Para tokoh agama mengapresiasi pemerintah dalam menunda pembahasan RUU HIP tersebut. Dalam pertemuan ini, para tokoh organisasi keagamaan menyampaikan pandangan mereka terkait pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila. Mereka juga meminta DPR untuk mengkaji kembali RUU HIP dan mereka menolak segala bentuk pelemahan dan mendukung penguatan Pancasila secara tepat. Mereka menilai Pancasila ialah titik temu dari semua agama, karena ideologi yang kuat dianggap dapat menciptakan bangsa yang disiplin. Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP. Pemerintah pun meminta DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat tentang RUU yang menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Mengapresiasi pemerintah yang mengambil sikap tepat dan bijaksana dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan angkat bicara menanggapi tuduhan bahwa dirinya pengkhianat dan sering dibohongi. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa dirinya bukan seorang pengkhianat dan tidak akan pernah menyakiti orang lain. Diejek, Prabowo sering dibohongi, Prabowo sering dikhianati. Saya bilang oke, itu benar mungkin. Tapi yang penting Prabowo tidak mau mengkhianati orang. Prabowo tidak mau menipu orang. Prabowo tidak mau mencuri. MNC Peduli bekerja sama dengan DFTING dan Kemenparekraf kembali berbagi di tengah pandemi COVID-19 melalui gerakan masker kain. Kami bisa, kami peduli. Masker kain produksi dari UMKM ini dibagikan untuk masyarakat yang bekerja di sektor pariwisata.
Gerakan Masker Kain Kami Bisa Kami Peduli yang diinisiasi MNC Peduli, DFting, dan Kemenparekraf kembali memberikan masker kain untuk mencegah penularan virus corona di tengah masyarakat. 100.000 masker kain disumbangkan kepada tenaga kerja yang bergerak di bidang penyedia jasa angkutan umum. Sebanyak 25 UMKM dilibatkan untuk pembuatan 100.000 masker kain yang didesain oleh DFting. Hari ini yang kedua 50.000 lagi kita serahkan kepada PT Kereta Komuter Indonesia dan juga Bluebird yang akan mereka pakai kepada operatornya, kepada karyawannya. Jadi ini yang kedua, jadi sudah komplit 100.000 masker kain yang kita kerjasamakan antara Parekraf, MNC Peduli dan DFting. Kemudian komitmen MNC Peduli juga sudah memenuhi apa yang sudah disampaikan sejak awal ya, bahwa ingin membantu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rangka menyediakan masker kain bagi para pekerja pariwisata kita. Pekerja di industri penyedia jasa angkutan umum harus diproteksi agar mereka terhindar dari penularan virus corona. 50.000 masker dibagikan kepada pekerja di PT Kereta Komuter Indonesia dan PT Bluebird. Sebelumnya, MNC Peduli, Kemenparekraf, dan DFting juga membagikan 50.000 masker kain kepada 23.000 pekerja hotel di DKI Jakarta. Jadi ini suatu langkah yang luar biasa juga ya dari pemerintah, baik dari MNC Peduli untuk memperlihatkan kepeduliannya untuk teman-teman yang masih harus bekerja di lapangan. Sekitar 250-300 ribu frontliner kami sangat membutuhkan masker ini. Melalui bantuan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian BUMN dan MNC terutamanya. Puluhan ribu orang sudah terjangkit virus corona di Indonesia. Angka ini akan terus bertambah jika masyarakat Indonesia tidak kompak melawan COVID-19. Untuk itu, MNC Peduli mengajak seluruh lapisan masyarakat berdonasi agar kita bersama-sama memerangi virus corona. Tim Liputan iNews melaporkan.